Leluhur itu adalah bisa dikatakan sebagai seorang wali Allah, bisa dikatakan sebagai raja-raja zaman dahulu yang memerintah. Kemudian para pujangga-pujangga, para sufi. Dalam artian leluhur itu adalah orang-orang yang suci. Maka ketika engkau memiliki 10 daripada ciri-ciri leluhur yang akan saya sampaikan ke depannya, maka bisa jadi engkau adalah titisan-titisan leluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif ibrahimakumullah. Ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi. I'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini saya ingin memberikan sebuah wawasan daripada 10 ciri-ciri bahwa engkau adalah seorang titisan leluhur yang akan melanjutkan tugas leluhur di masa-masa lampau untuk dilanjutkan di masa yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ke dalam ciri-ciri 10 ciri daripada orang yang merupakan daripada titisan leluhur, saya akan menjelaskan apa itu leluhur itu sendiri. Leluhur itu adalah bisa dikatakan sebagai seorang wali Allah, bisa dikatakan sebagai raja-raja zaman dahulu yang memerintah. Kemudian para pujangga-pujangga, para sufi. Dalam artian leluhur itu adalah orang-orang yang suci. Maka ketika engkau memiliki 10 daripada ciri-ciri leluhur yang akan saya sampaikan ke depannya, maka bisa jadi engkau adalah titisan-titisan leluhur yang akan melanjutkan karma tugas-tugas sampai ke depannya. Seperti itu, saudaraku. Baik, saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Adapun 10 ciri daripada seseorang yang memang benar adalah seorang titisan leluhur. Yang pertama, ketika Anda berada di suatu tempat, Anda tidak merasa asing dengan tempat itu, padahal baru pertama kali kamu ke situ. Dalam artian bahwa ketika seseorang yang memang titisan leluhur, bahwa kemanapun ia pergi, mereka tidak asing dengan tempat itu. Dalam artian tidak ada tempat baru bagi mereka, karena leluhur-leluhur sejak dahulu sudah menempati daripada tempat-tempat itu. Dalam artian yang melanjutkan daripada jiwa leluhur itu sudah tahu dan tidak asing terhadap tempat-tempat yang ia kunjungi, meskipun dia datang pertama kali di tempat itu. Nah, yang kedua adalah seorang titisan leluhur itu akan mendapatkan ilmu laduni. Dalam artian tiba-tiba Anda akan mempunyai ilmu secara alami tanpa berguru sebelumnya. Dalam artian langsung ilmu atau jiwa ilmu leluhur zaman lampau itu sudah ada, sudah melekat di dalam pribadi seseorang yang menjadi titisan leluhur itu. Jadi seorang titisan leluhur itu tiba-tiba secara langsung tanpa belajar, ia mempunyai ilmu-ilmu yang membantu ia untuk menjalankan daripada titah leluhur sampai ke depannya. Nah, seperti itu, saudaraku. Terus adapun ciri yang ketiga adalah tiba-tiba bisa membaca orang lain, baik dari nama, raut wajah, ataupun tingkah laku seseorang. Dalam artian begini, seseorang yang dititahkan sebagai titisan leluhur, ia akan mampu, dalam arti ia akan mendapatkan ilmu laduni. Ia bisa meramal orang, dalam artian seperti itu. Dia bisa melihat jiwa seseorang, bisa melihat pikiran seseorang, meskipun dari nama, kemudian dari sifat, dari perbuatan, dari tingkah laku, mereka tahu semuanya. Nah, seperti itu, saudaraku. Terus yang keempat, adapun
Ciri yang keempat adalah suka dan tertarik dari cerita-cerita atau sejarah-sejarah kuno zaman dulu, seperti sejarah-sejarah kerajaan, kemudian pujangga, sejarah wali-wali Allah, kemudian sejarah para raja pada masa lampau. Ia sangat tertarik, dalam artian ia sangat menggemari mempelajari ilmu-ilmu leluhur, ilmu-ilmu zaman lampau, dan ia tidak tertarik dengan ilmu-ilmu yang sekarang. Seperti itu, saudaraku. Dalam artian ia tetap berjiwa, meskipun umurnya muda, ia tetap berjiwa tua. Itulah yang ciri yang keempat. Ciri yang kelima adalah sering muncul, baik lewat bayangan, pikiran, ataupun lewat mimpi. Dalam artian peristiwa-peristiwa masa lampau dan gambaran kejadian masa lampau yang dialaminya. Ia sering diperlihatkan oleh leluhur mereka tentang sejarah-sejarah atau perjalanan-perjalanan hidup leluhur mereka zaman lampau. Dalam arti, kalau dalam bahasa spiritual, reinkarnasi leluhurnya dia sudah melihat semuanya. Baik dia dikasih lewat mimpi, kemudian lamunan-lamunan, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri yang kelima. Kemudian ciri yang keenam yaitu mempunyai daya sensitivitas dan kepekaan tinggi. Dalam artian, misalkan ia mendekati seseorang, tetapi seseorang itu mempunyai niat jahat kepada dia, dia sudah tahu sebelum kejahatan itu terjadi. Nah, seperti itu. Dalam artian, indera keenam dari seorang titisan leluhur itu sudah aktif. Bisa dikatakan seperti itu. Sebelum suatu kejadian terjadi, maka ia sangat sensitif dengan kejadian tersebut. Maka ia sudah tahu sebelum kejadian atau sebelum hal-hal yang akan terjadi kepada dirinya. Dia sudah tahu terlebih dahulu. Nah, itu merupakan ciri yang keenam. Kemudian ciri yang ketujuh yaitu suka mendengar kata-kata bijak. Dalam artian dia tidak suka mendengar kata-kata receh atau pembahasan-pembahasan receh. Ia hanya suka mempelajari tentang kata-kata pujangga, kemudian ilmu-ilmu dalam, ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu leluhur zaman lampau. Ia sangat menggemari, dalam artian seperti itu. Meskipun ia lebih muda atau ia pemikirannya itu lebih tua daripada umurnya, dari usianya. Nah, itulah ciri yang ketujuh. Kemudian ciri yang kedelapan adalah sering terlintas kenangan masa lalu, baik lewat mimpi ataupun lewat lamunannya. Dalam artian bahwa titisan leluhur itu sering terlintas atau sering diberi bayangan lewat mimpinya atau lewat lamunannya tentang perjalanan-perjalanan, rentetan-rentetan perjalanan masa lampau. Tiba-tiba ketika ia duduk ngelamun, terlihat pada masa ia berada di sebuah kerajaan atau di sebuah hutan atau di sebuah perguruan dan lain sebagainya. Nah, itulah ciri yang kedelapan, saudaraku. Kemudian lanjut kepada ciri yang kesembilan, yaitu mereka sangat sekali tidak dekat dengan orang tua ataupun keluarga lainnya. Meskipun begitu, ia sangat menyayangi orang tuanya, tapi dalam artian jiwanya, meskipun ia menjadi seorang anak atau orang yang di dalam keluarganya itu adalah orang yang umurnya sangat muda, tapi jiwanya itu sudah jiwa yang leluhur, jiwa yang tua. Makanya itu sebabnya ia lebih tua daripada keluarganya. Dalam arti dia tidak akan menyukai, dia tidak akan dekat meskipun ia sayang dengan keluarganya. Seperti itu. Kemudian ciri yang ke-10 adalah dalam artian ia bersifat menyendiri, bersifat introvert, sangat suka menyendiri. Merasa bosan ketika berada di tengah-tengah orang ramai, kemudian mereka sangat asing dan tidak menyukai, jarang bergaul, tidak menyukai pergaulan-pergaulan bebas. Intinya dia sangat-sangat suka menyendiri. Menyendiri itu adalah surga baginya. Dalam artian mereka juga sedikit teman, tetapi satu teman itu ketika ia sudah nyaman berbicara dengannya, dengan satu teman itu sudah cukup baginya, tidak perlu banyak-banyak teman. Itulah ciri daripada titisan leluhur. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, itulah ke-10 daripada ciri titisan leluhur atau titisan orang-orang suci yang akan menjalankan titah-titah suci di dunia ini selanjutnya dari zaman ke zaman. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim.
Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi haqqi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.